Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini, mari kita menelusuri sebuah kisah nyata dari pesisir utara Pekalongan tentang pertemuan manusia dengan sosok yang dikenal sebagai Dewi Lanjar, penguasa laut yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia arwah. Ombak di pantai Selamaran bukan sekadar air dan pasir, tapi menyimpan rahasia dan bisikan yang hanya terdengar oleh mereka yang berhati tulus dan berani menatap laut tanpa rasa takut. Bersiaplah menyelami cerita penuh misteri, horor, dan keindahan mistis Nusantara. Selamat menyimak. Senja di pesisir Pekalongan adalah waktu yang indah sekaligus ganjil. Langit menggantungkan warna jingga yang perlahan memudar, sementara laut di kejauhan berkilau seperti kaca retak. Angin laut membawa aroma asin bercampur anyir ikan, menggulung lembut melewati perahu-perahu kecil yang tertambat di tepian muara. Pak Ahmad, nelayan Parubaya yang sudah lebih dari 30 tahun melaut, sedang duduk di bibir perahunya yang tua. Tangannya kasar, kulitnya legam terbakar matahari, tapi matanya selalu menatap laut dengan pandangan lembut, seperti seorang ayah menatap anaknya yang sedang tidur. Sejak muda, ia tahu laut bukan sekadar tempat mencari nafkah. Laut punya kehendak, dan setiap nelayan yang sombong akan menerima balasannya. Malam itu, sebelum azan maghrib berkumandang, ia melihat sesuatu yang tidak biasa. Ombak yang biasanya tenang menjelang malam, tiba-tiba bergerak pelan ke arah daratan dengan pola aneh, seperti napas panjang yang ditarik dan dihembuskan berirama. Pak Ahmad berdiri, menatap ke arah horizon. Dari kejauhan terlihat cahaya redup kehijauan menari di atas air. Bukan lampu kapal, karena cahaya itu terlalu lembut dan hidup, bergerak perlahan seperti makhluk bernyawa. Ia mengerutkan dahi. Dalam hati, ia menggumam doa singkat. Astaghfirullah. Mungkin cuma pantulan bulan, pikirnya mencoba menenangkan diri. Namun suara itu datang. Lembut seperti hembusan angin yang berbisik di telinganya. Jangan serakah, laut ini bukan milikmu sendiri. Pak Ahmad menoleh ke kanan, ke kiri. Tak ada siapapun, hanya bunyi desir pasir yang diinjak ombak kecil. Ia menelan ludah. Suara itu jelas seperti ucapan manusia, tapi tidak datang dari arah tertentu, seolah berasal dari seluruh penjuru laut sekaligus. Ia berjongkok, menyentuh air yang naik ke kakinya. Suhu air terasa hangat padahal malam mulai turun. Seketika bulu kuduknya berdiri. Ia mundur beberapa langkah menatap muara yang tampak gelap, lalu beristighfar pelan. Innalillahi, ada apa dengan laut malam ini? Dari gubuk kecil di dekat perahu, suara anak muda memanggil. Pak Ahmad, ayo balik, sudah maghrib. Pak Ahmad mengangguk tapi matanya masih menatap laut. Saat ia berpaling untuk berjalan, aroma melati tiba-tiba menyeruak di udara. Segar dan menusuk, kontras dengan bau asin laut. Ia menoleh lagi, dan di kejauhan, di atas air yang memantulkan cahaya bulan, tampak sesuatu, seperti bayangan perempuan berambut panjang, berdiri tegak, gaunnya melambai bersama angin laut. Sekejap kemudian, kilat menyambar jauh di tengah lautan, dan sosok itu lenyap. Tapi ombak di muara mendadak berubah tenang, seolah baru saja diusap tangan halus. Pak Ahmad diam terpaku beberapa saat sebelum melangkah pulang. Ia tahu, malam itu bukan malam biasa. Dalam hati ada rasa gentar bercampur hormat. Ia teringat kisah lama yang sering diceritakan mendiang kakeknya, tentang seorang Dewi Laut Utara bernama Dewi Lanjar, penguasa ombak dan angin di perairan Pekalongan, pengikut setia Ratu Kidul dari Laut Selatan. Kakeknya dulu berkata, kalau kau melihat cahaya hijau di laut, jangan sombong. Itu bukan tanda bahaya, tapi tanda ia sedang lewat. Ucapkan salam dan tundukkan hati. Malam itu, Pak Ahmad akhirnya paham arti nasihat itu. Ia berjalan menyusuri tepi pantai menuju rumah panggung kecilnya di ujung kampung Krapyak. Setiap langkah terasa berat, seperti ada yang mengikutinya dari belakang. Tapi ia tak menoleh. Di dada, ada firasat halus bahwa sesuatu sedang memperhatikannya dari laut. Bukan dengan niat jahat, melainkan seolah ingin berkenalan. Sampai di rumah, istrinya, Bu Aminah, menyambut dengan senyum cemas. Bapak kok lama? Ombak makin tinggi loh tadi sore.
Pak Ahmad hanya menjawab singkat lautnya. Aneh malam ini. Ia duduk di lantai bambu, menatap kosong keluar jendela. Suara ombak dari kejauhan terasa lain, tidak bergemuruh, melainkan seperti berbisik. Jangan serakah. Kata itu kembali terngiang di kepala. Malam semakin larut. Pak Ahmad tak bisa tidur. Di luar, suara angin laut masih bergema, membawa aroma melati samar yang entah dari mana asalnya. Ia membuka jendela dan menatap horizon gelap. Sekilas ia melihat kilauan hijau menari di permukaan air, membentuk pusaran lembut seperti selendang yang dikibaskan. Ia menunduk, membaca doa pelindung, lalu menutup jendela dengan pelan. Dalam hatinya, ia tahu laut telah memanggilnya, dan sejak malam itu, hidupnya tak akan lagi sama. Apakah kamu ingin saya lanjutkan bab 2? Cahaya di muara dengan panjang dan gaya yang sama. Sekitar 3 malam berlalu sejak kejadian aneh itu. Tapi pikiran Pak Ahmad tak juga tenang. Setiap kali ia menatap laut dari jendela rumahnya, perasaan itu muncul lagi. Campuran antara kagum dan gentar. Ia bisa beritahu hal itu kepada siapapun, bahkan pada istrinya sendiri. Di hatinya ia merasa, apapun yang ia lihat malam itu bukan sekadar ilusi atau pantulan cahaya bulan. Pada malam keempat, ia memutuskan untuk melaut lebih awal. Langit bersih, bulan purnama menggantung besar di atas laut utara, memantulkan cahaya perak di atas gelombang. Udara dingin menusuk tulang, tapi laut tampak luar biasa tenang, seperti sedang tidur. Ia menyalakan lampu di perahu kecilnya, lalu melepaskan tali tambat. Saat dayungnya menyentuh air, ia mendengar suara lembut dari arah muara, seolah ombak sedang bersenandung. Yanti menghiraukannya, mencoba fokus pada jalur perahu, tapi begitu melewati batas muara, pandangannya tertarik pada sesuatu di kejauhan. Cahaya kehijauan yang berdenyut lembut di atas air, bergerak perlahan mendekat. Semakin dekat, cahaya itu berubah bentuk menjadi siluet perempuan. Rambutnya panjang, bergelombang tertiup angin. Dia mengenakan kain panjang berwarna biru muda, yang berkilau seperti sisik ikan ketika terkena sinar bulan. Wajahnya samar, tapi dari kejauhan tampak teduh dan sendu. Pak Ahmad berhenti mendayung. Tubuhnya kaku. Ia tahu apa yang sedang dilihatnya bukan manusia biasa. Dalam hati ia mengucap salam, tapi suaranya nyaris tak keluar. Sosok itu melangkah di atas air. Gerakannya ringan seolah laut adalah tanah datar. Jangan takut. Suara lembut itu bergema dari arah sosok tersebut, tidak keras tapi jelas sampai ke telinga. Aku bukan datang untuk mencelakai. Pak Ahmad menelan ludah, lalu dengan suara gemetar bertanya, apakah engkau Dewi Lanjar? Sosok itu tersenyum samar, tidak menjawab dengan kata, hanya menunduk perlahan. Dari arah kakinya, air laut berputar membentuk pusaran kecil yang memantulkan warna hijau dan biru muda. Saat ia mengangkat tangannya, angin berhenti berembus dan laut menjadi hening seperti kaca. Jaga lautmu, katanya pelan. Bumi memberi tapi manusia mengambil terlalu banyak. Suara itu terdengar seperti nasihat seorang ibu. Pak Ahmad menunduk dalam-dalam, tak berani menatap langsung. Di dadanya muncul rasa haru yang aneh, seperti sedang dihadapkan pada sesuatu yang sakral. Ia ingin berbicara, ingin menanyakan banyak hal, tapi mulutnya keluh. Saat ia kembali menatap, sosok itu mulai memudar perlahan, berubah menjadi kabut halus yang terurai bersama embusan angin. Aroma melati kembali tercium, lebih kuat dari sebelumnya, lalu hilang begitu saja. Laut di sekitarnya kini begitu tenang. Pak Ahmad memutuskan untuk tetap melaut malam itu. Ia menjatuhkan jala dengan tangan gemetar, entah karena dingin atau perasaan yang tak bisa dijelaskan. Anehnya, setiap kali jala ditarik, hasil tangkapan selalu penuh. Ikan-ikan besar yang jarang muncul di perairan dangkal. Menjelang subuh, ketika ia kembali ke daratan, para nelayan lain heran melihat hasil tangkapannya. Pak Ahmad kok bisa dapat banyak sekali? Tadi malam ombak tinggi di sebelah barat. Ia hanya tersenyum kecil. Dalam hatinya ia tahu, malam itu ada tangan tak terlihat yang menuntun jalannya. Hari-hari berikutnya, keberuntungan itu terus berlanjut. Hasil tangkapannya selalu melimpah, dan setiap kali melaut, laut seolah membuka jalan untuknya. Namun setiap kali bulan purnama tiba, Pak Ahmad memilih tidak keluar. Ia hanya duduk di tepi pantai,
menatap laut yang bersinar hijau lembut. Kadang, di antara desau angin, Dewi mendengar suara perempuan berbisik di telinganya. Ingatlah, laut tidak butuh manusia, tapi manusia butuh laut. Kalimat itu menjadi doa sekaligus peringatan. Sejak saat itu, Pak Ahmad tidak pernah lagi berbicara kasar kepada laut. Tidak lagi membuang sisa umpan atau kotoran ke air. Ia memperlakukan laut seperti sahabat yang hidup. Dan dalam diam, ia merasa selalu diawasi, bukan dengan kebencian, tapi dengan kasih yang penuh wibawa. Beberapa bulan kemudian, cerita tentang Pak Ahmad mulai menyebar di kampung. Ada yang percaya ia mendapat penjaga, ada pula yang menuduhnya memiliki pesugihan laut. Namun Pak Ahmad hanya tersenyum setiap kali mendengar gosip itu. Ia tahu kebenaran tidak perlu dijelaskan. Di malam-malam tertentu saat angin timur berhembus, cahaya kehijauan itu masih muncul di atas air, menari lembut di muara, seperti selendang yang melambai. Dan Pak Ahmad selalu menunduk, membalas dengan doa lirih. Ia tahu selama ia menjaga laut dengan hati yang bersih, sang penjaga laut utara akan tetap melindunginya. Di kampung nelayan Krapiak, kisah tentang Pak Ahmad mulai jadi bahan obrolan. Para nelayan muda membicarakannya di warung kopi setiap malam, sementara anak-anak pantai mendengarnya seperti mendengar legenda lama. Dari mulut ke mulut, cerita itu berkembang. Ada yang mengatakan Pak Ahmad dijaga makhluk halus. Ada pula yang percaya ia pernah bertemu Dewi Lanjar sendiri. Di antara para pemuda yang paling penasaran, ada 3 orang, Denny, Arif, dan Yoga. Mereka bertiga tumbuh di pesisir yang sama, tapi pandangan mereka tentang dunia berbeda jauh dari para orang tua. Denny, anak tukang jahit yang keras kepala, sering mengejek cerita mistis. Baginya, semua itu cuma cara orang dulu menakut-nakuti anak-anak agar tidak main ke laut malam hari. Sore itu, mereka duduk di tepian pantai Selamaran sambil memancing kecil. Angin laut berhembus membawa aroma asin dan debu pasir yang lembab. Ombak memukul pantai dengan irama pelan. Arif, yang paling tenang di antara mereka, memecah keheningan. Den, kau percaya nggak kalau Pak Ahmad memang lihat sesuatu? Denny tertawa kecil. Percaya apanya? Orang tua itu cuma halu, Rif. Mungkin dia kecapekan. Laut kalau tenang, cahaya dari bulan bisa mantul di air. Kelihatan kayak sosok orang. Yoga menggeleng. Tapi orang-orang bilang hasil tangkapannya banyak sekali setelah malam itu. Masa cuma kebetulan? Denny menatap laut lekat-lekat, lalu tersenyum sinis. Kalau gitu, kita buktikan saja. Kalau memang ada Dewi Lanjar, aku mau lihat sendiri. Sekalian rekam pakai kamera HP. Biar tahu semua kalau cuma mitos. Arif menatapnya cemas. Kau jangan main-main sama hal gaib, Den. Laut itu punya penguasa. Orang tua dulu bukan asal cerita. Denny berdiri mengangkat pancingnya yang kosong. Justru karena semua orang takut mitos itu nggak pernah terbukti. Nanti malam Jumat aku kesini lagi. Kau ikut atau tidak terserah. Malam itu, ucapan Denny seperti mantra yang memanggil sesuatu. Arif merasa tak enak hati, tapi rasa penasaran dan gengsi membuatnya tak sanggup menolak. Yoga, yang paling muda di antara mereka, hanya bisa diam. Ketiganya sepakat datang ke pantai pada malam Jumat Kliwon, waktu yang dipercaya masyarakat pesisir sebagai saat paling rawan antara dunia manusia dan dunia halus. Langit malam itu tampak jernih, tapi angin laut terasa lebih dingin dari biasanya. Bulan purnama memantulkan cahaya putih di atas ombak yang berkilau seperti sisik ikan. Pantai Selamaran sepi. Hanya terdengar suara jangkrik dari balik pohon bakau dan desiran air yang memecah di batu karang. Denny membawa kamera ponsel dan lampu senter kecil. Ia menaruh tripod sederhana di pasir dan mulai merekam suasana sekitar. Kalau nanti ada yang muncul, jangan kabur ya, katanya sambil tertawa kecil. Yoga memegang botol minuman, matanya terus mengawasi arah laut. Kau yakin ini aman, Den? Santai aja, Yog. Laut cuma air asin, bukan hantu, jawabnya ringan. Tapi Arif tak ikut tertawa. Ia menatap ombak yang mulai bergerak aneh, bergelombang pelan ke arah pantai, padahal angin sedang tenang. Dari kejauhan terlihat kilauan hijau samar di permukaan air. Dan kau lihat itu?
Pantulan lampu kota kali. Jawab Denny cepat tapi nada suaranya terdengar ragu. Kilauan itu makin besar, seperti bola cahaya lembut yang bergerak perlahan, lalu berhenti tepat di depan mereka, di tengah laut dangkal. Tiba-tiba angin berhenti, udara terasa berat. Kamera ponsel Denny bergetar, layar menampilkan bayangan kabur berwarna hijau. Dari tengah cahaya, muncul sosok perempuan berambut panjang, mengenakan kain panjang berwarna biru muda. Wajahnya samar, tapi matanya terlihat menatap lurus ke arah mereka. Ombak di bawah kakinya tak bergerak, seolah laut menahan napas. Denny terpaku, tangannya gemetar, tapi ia tetap mengarahkan kamera ke arah sosok itu. Lihat, itu dia. Namun sebelum sempat merekam lebih jauh, layar ponselnya mendadak mati total. Semua lampu padam bersamaan. Hanya cahaya bulan yang tersisa memantulkan siluet sosok itu di air. Arif menahan bahu Denny. Sudah, cukup, kita pulang. Belum, aku mau pastikan dia nyata. Denny melangkah ke depan, selangkah demi selangkah menuju air. Yoga berteriak memanggil, tapi seolah telinganya tertutup. Sosok itu diam saja, matanya tetap menatap Denny, kemudian tersenyum samar. Senyum yang tidak bisa dijelaskan, antara indah dan mengerikan. Ombak kecil datang tiba-tiba dan menyentuh kaki Denny, dingin seperti es. Ia berhenti, tubuhnya kaku. Dalam sekejap, angin laut bertiup kencang, membuat pasir berputar di sekitar mereka. Aroma melati merebak kuat, menyelimuti seluruh pantai. Yoga dan Arif menarik Denny mundur sekuat tenaga, tapi tubuhnya terasa berat seperti batu. Dari arah laut terdengar suara perempuan berbisik, pelan tapi jelas. Manusia, tak semua boleh melihatku. Setelah kata itu, cahaya hijau mendadak padam. Ombak kembali bergulung keras, memukul kaki mereka hingga hampir terjatuh. Denny terseret ke pasir, tubuhnya menggigil hebat. Ia tak pingsan, tapi matanya kosong, pandangannya kosong menatap laut. Malam itu mereka bertiga berlari pulang tanpa menoleh. Di belakang, angin membawa suara samar, seperti tawa perempuan yang menjauh di antara desiran ombak. Keesokan paginya, Denny tidak berkata sepatah kata pun. Matanya kosong, suaranya hilang. Ia hanya duduk di depan rumah, menatap laut tanpa ekspresi. Yoga dan Arif ketakutan, tapi tak tahu harus bagaimana menjelaskannya pada orang tua mereka. Sejak malam itu, kabar tentang 3 anak pantai yang menantang laut menyebar di kampung. Orang-orang bilang Dewi Lanjar marah karena mereka datang tanpa izin. Dan sejak hari itu pula, setiap kali malam Jumat tiba, pantai Selamaran terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah laut sedang menunggu sesuatu. 3 hari telah berlalu sejak malam aneh itu, tapi suasana di rumah Denny masih seperti diselimuti kabut. Ia duduk di sudut kamar, menatap jendela yang mengarah ke laut. Matanya merah, wajahnya pucat, dan setiap kali seseorang mencoba berbicara, ia hanya membisu. Ibunya sudah memanggil ustaz, bidan, bahkan dukun kampung. Tapi tak satu pun yang berhasil membuat Denny bicara. Pada malam pertama setelah kejadian, tubuhnya menggigil tanpa sebab. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya, sementara bibirnya bergetar seperti ingin mengucapkan sesuatu. Tapi yang keluar hanya bisikan lemah yang sulit dimengerti. Arif yang menemaninya sempat mendengar satu kalimat samar. Dia menatapku. Matanya seperti laut. Sejak saat itu Denny berubah. Ia tidak mau makan, tidak mau tidur, dan terus menatap arah pantai. Kadang-kadang aroma melati tiba-tiba memenuhi kamarnya tanpa alasan. Ibunya menangis diam-diam setiap malam. Takut anaknya dibawa sesuatu yang tak terlihat. Sementara itu Arif dan Yoga juga tak bisa tenang. Mereka masih mengingat malam itu dengan jelas, cahaya hijau di tengah ombak, sosok perempuan, dan senyumnya yang tidak bisa mereka lupakan. Mereka berdua sepakat untuk tidak menceritakan apapun pada orang lain. Tapi rasa bersalah terus menghantui. Suatu sore mereka datang ke rumah Pak Ahmad. Lelaki tua itu sedang menambal jala di teras. Ketika melihat wajah mereka, ia langsung tahu ada sesuatu yang berat di hati kedua anak muda itu. Kalian datang karena laut ya? Tanyanya pelan tanpa menatap Arif terdiam. Yoga menunduk. Pak Ahmad menaruh jarumnya.
lalu menarik napas panjang. Laut tidak suka ditantang. Kalian sudah melihat sesuatu yang tidak seharusnya kalian lihat. Kami tidak bermaksud menantang, Pak, jawab Arif lirih. Kami cuma penasaran. Pak Ahmad menatap mereka lama, lalu berdiri dan berjalan ke arah pantai. Mereka mengikutinya. Ombak sore itu tampak tenang, tapi angin laut terasa lebih dingin dari biasanya. Aku sudah bilang pada orang-orang, jangan main di sini malam Jumat, kata Pak Ahmad lirih. Dewi Lanjar bukan makhluk jahat, tapi dia penjaga. Kalau merasa terganggu, dia akan memberi peringatan. Yoga menelan ludah. Apa Denny kena kutukan? Bukan kutukan, jawab Pak Ahmad pelan. Dia cuma dibuka matanya. Kadang, manusia yang terlalu ingin tahu dipaksa melihat apa yang tidak bisa diterima akalnya. Ketiganya berdiri memandangi laut dalam diam. Langit berwarna oranye keemasan, dan di ujung horizon tampak sinar matahari yang perlahan tenggelam. Di sela debur ombak, terdengar suara lirih seperti nyanyian perempuan. Lembut mendayu, tapi mengandung kesedihan. Pak Ahmad memejamkan mata. Itu suaranya, katanya hampir berbisik. Kalau kalian masih ingin menolong temanmu, jangan tantang dia lagi. Tapi kalau kalian ingin tahu kebenaran, datanglah besok malam ke muara, sendiri-sendiri. Arif dan Yoga saling berpandangan. Tidak ada yang menjawab, tapi di dada mereka muncul perasaan campur aduk. Takut, penasaran, dan rasa bersalah. Malam berikutnya udara terasa berat. Langit mendung tapi bulan tetap muncul di balik awan, memancarkan cahaya keperakan di atas laut yang tenang. Arif datang lebih dulu ke muara. Ia membawa air bunga dan daun pandan, seperti yang disarankan Pak Ahmad sebelumnya. Suasana sunyi, hanya suara air yang berdesir di bawah jembatan kayu. Dia duduk di pasir menatap air yang berkilau. Tak kenapa, tiba-tiba muncul rasa damai yang aneh. Di kejauhan tampak cahaya kehijauan muncul lagi, lebih redup dari sebelumnya, tapi masih jelas. Dari arah yang sama terdengar suara lembut. Manusia, tidak semua datang dengan niat buruk. Arif berdiri spontan, tubuhnya gemetar. Dari dalam cahaya itu muncul sosok perempuan dengan selendang panjang. Wajahnya begitu indah namun memancarkan kesedihan yang dalam. Ia lot di sekelilingnya seperti berhenti bergerak. Aku tidak ingin menakutimu, katanya pelan. Tapi laut ini sedang sakit. Kalian mencemarinya. Kalian membuang amarah dan serakah kalian ke dalamnya. Arif tak sanggup menjawab. Girwanshvaus menuduh. Saudara itu kembali berbicara. Temanmu melihatku dengan mata manusia, bukan hati. Karena itu ia kehilangan suaranya. Ia belum siap menerima dunia yang ada di bawah laut ini. Angin tiba-tiba bertiup lembut, membawa aroma melati yang kuat. Sosok itu perlahan berjalan mundur ke arah laut, lalu menghilang bersama gelombang kecil yang muncul seketika. Arif berlutut di pasir, meneteskan air mata tanpa tahu mengapa. Dia merasa baru saja menyaksikan sesuatu yang suci. Dalam hatinya, ada rasa damai yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Dia berjanji untuk menjaga laut, seperti pesan yang ia dengar. Keesokan harinya, Denny mulai menunjukkan perubahan. Dia belum bisa bicara, tapi matanya sudah tidak kosong lagi. Saat ibunya menyuapi bubur, Denny menatap keluar jendela ke arah laut, lalu tersenyum samar. Di udara kembali tercium aroma melati yang lembut. Bu Aminah, yang kebetulan datang menjenguk, memejamkan mata dan berbisik, dia sudah dimaafkan. Hari itu, ombak di pantai Selamaran berkilau tenang di bawah sinar matahari pagi, seolah laut pun ikut bernafas lega. Tapi jauh di bawah permukaan, di antara pusaran arus yang tenang, sesuatu sedang mengamati mereka, menunggu waktu untuk berbicara lagi. Pagi di Pekalongan terasa lembab dan berat setelah malam yang aneh di muara. Arif bangun dengan kepala berdenyut. Mimpi tentang sosok perempuan berwajah sendu itu masih terasa nyata di benaknya. Matanya yang biru kehijauan, suaranya yang lembut namun membawa duka yang dalam. Ia semua tahu itu bukan sekadar mimpi. Ia benar-benar melihat Dewi Lanjar. Di rumahnya, ibunya memperhatikan perubahan pada anaknya. Arif lebih banyak diam, lebih sering ke pantai, dan setiap kali ia kembali, bajunya selalu lembab seperti habis berkubang air laut. Kamu jangan sering-sering ke pantai malam-malam, Rif, kata ibunya khawatir. Banyak yang bilang, dah penunggu. Arif hanya menjawab lirih, aku tahu, Bu. Tapi aku janji nggak akan macam-macam.
Di sisi lain, Yoga mulai merasakan hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Di kamarnya, suara ombak sering terdengar padahal rumahnya jauh dari pantai. Kadang ada jejak kaki basah menuju jendela, dan aroma melati menyelinap lewat celah pintu. Malam itu ia terbangun karena mendengar bisikan halus. Laut memanggilmu. Ketika ia membuka mata, kaca jendela tertutup embun, dan di sana muncul bekas sidik jari yang membentuk lambang seperti ombak melingkar. Ia berlari keluar kamar dengan tubuh gemetar. Sejak malam itu, ia tak berani tidur sendirian. Hari ketiga, setelah pertemuan Arif dengan sosok itu, keadaan Denny makin membaik. Ia sudah bisa berjalan meski suaranya belum kembali sepenuhnya, tapi ada sesuatu yang berubah pada dirinya. Tatapannya lebih dalam, seperti melihat hal-hal yang tak bisa dilihat orang lain. Sore itu Arif datang menjenguk. Mereka duduk di teras rumah, menatap langit jingga di atas laut. "Kau ingat malam itu?" tanya Arif perlahan. Denny mengangguk pelan. "Aku ingat semuanya, tapi aku juga melihat sesuatu di baliknya," ucapnya dengan suara serah. Dia tidak marah padaku, tapi dia memperlihatkan sesuatu. Tentang laut kita, Arif menatapnya penasaran. Denny melanjutkan, suaranya lirih namun mantap. "Di bawah laut itu, ada arus hitam, seperti luka." Dia bilang laut kita sedang sakit, penuh darah dan amarah manusia. Karena orang-orang buang keserakahan ke sana, kan mati, pasir jadi pekat. Dan setiap kali manusia melanggar, laut akan menelan satu jiwa untuk menyeimbangkan. Kata-kata itu membuat Arif merinding. Dia teringat Pak Ahmad pernah menyebut hal serupa, bahwa ada imbalan untuk setiap pelanggaran di Laut Utara Pekalongan. "Jadi itu maksudnya kutukan 3 hari?" tanya Arif. "Ya," jawab Denny. 3 hari sejak seseorang melanggar batas, laut akan menuntut satu jiwa. Tapi kali ini, bukan nyawa yang diambil melainkan suara, karena aku menatapnya dengan rasa takut, bukan hormat. Arif menatap sahabatnya dengan campuran rasa kagum dan ngeri. Di matanya Denny bukan lagi anak muda biasa. Ada sesuatu yang hidup dalam dirinya. Semacam kesadaran lain yang tidak dimiliki manusia pada umumnya. Malam itu Arif kembali ke pantai. Dia ingin informasi kiri apakah kutukan itu benar-benar sudah berakhir. Namun begitu sampai di tepi pasir, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di antara buih ombak, terdapat bangkai ikan-ikan kecil dengan mata terbuka lebar. Di sampingnya tergeletak sebuah kalung dari kulit kerang berwarna hijau. Sama persis seperti yang dipakai sosok perempuan dalam mimpinya. Arif berjongkok dan menyentuh kalung itu dengan hati-hati. Saat jemarinya menyentuh kulit kerang, angin laut tiba-tiba berubah arah. Ombak berputar pelan membentuk pusaran kecil, dan lagi setelahnya muncul suara lembut. "Kau sudah tahu kebenaran, Arif, tapi laut diawasi selesai di sini." Arif menatap ke arah ombak, dan di sana muncul bayangan samar Dewi Lanjar. Wajahnya tidak semarah sebelumnya, tapi masih menyimpan kesedihan. Kutukan 3 hari bukan akhir. Ini hanya peringatan. Akan ada yang lebih besar datang dari arah barat laut. Ombak merah, dan angin yang membawa arwah. Lalu semuanya lenyap. Di laut kembali tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Arif terdiam lama. Dalam hati ia tahu ini bukan sekadar legenda. Ia sedang terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar kisah mistis. Keesokan harinya, kabar buruk datang dari desa tetangga. Seorang nelayan ditemukan tewas tersangkut jaring di laut dengan wajah pucat dan mata terbuka. Orang-orang berkata itu karena badai kecil yang datang tiba-tiba malam sebelumnya. Tapi Arif tahu itu bukan badai biasa. Itu setisa peringatan kedua. Ia menatap laut yang tenang di kejauhan. Aroma melati samar tercium lagi di bawah angin. Dalam hatinya ia berbisik, "Dewi Lanjar, apa yang sebenarnya engkau inginkan dari kami?" Dan laut tetap diam, hanya meninggalkan desir lembut yang terdengar seperti bisikan doa. Langit di Pekalongan hari itu tampak aneh. Sejak pagi, warna awannya seperti terlapisi abu. Angin laut bertiup kencang, membawa aroma amis dan garam yang lebih tajam dari biasanya. Para nelayan yang hendak melaut memilih menunda keberangkatan. Burung camar yang biasanya berputar di atas perairan kini berterbangan ke arah darat, seolah menghindari sesuatu. Pak Ahmad berdiri di tepi dermaga, menatap ombak yang perlahan membesar. Di wajahnya terpancar kegelisahan yang tidak biasa. Joe sudah lama hidup di tepi pantai, tapi belum pernah merasakan hawa seperti ini. "Angin barat laut," gumamnya. "Kalau sampai merah airnya, berarti ada yang datang dari dalam."
Sore menjelang malam, Arif kembali ke pantai Selamaran. Denny dan Yoga menyusul beberapa saat kemudian. Mereka berdiri bertiga menatap laut yang mulai bergolak. Di ufuk barat, langit berubah menjadi jingga pekat bercampur keunguan. Lalu perlahan memerah seperti darah. Ombak memukul karang dengan suara menggelegar. "Ini yang dia maksud," kata Denny pelan. "Ombak merah." Gumam Yoga, matanya melebar ketakutan. Warna air laut benar-benar berubah. Di bawah cahaya senja, ombak tampak seperti dinding darah yang berkilau. Aroma melati yang biasanya lembut kini terasa tajam, menusuk seperti dupa terbakar. Suasana menjadi berat, membuat napas mereka sesak. Arif menatap laut lekat-lekat. Di tengah gulungan ombak, muncul bentuk samar seperti bayangan raksasa. Lalu terdengar suara gemuruh yang bukan suara air, melainkan suara jeritan dari dalam laut. "Ada yang terbangun," bisik Denny dengan wajah pucat. Tiba-tiba dari arah barat laut muncul gelombang tinggi berwarna merah tua. Ombak itu tidak seperti ombak biasa. Ia bergulung perlahan, tapi membawa cahaya kehijauan di puncaknya. Di dalamnya tampak siluet-siluet manusia, seolah jiwa-jiwa yang hanyut di bawah air. Arif dan kawan-kawannya mundur beberapa langkah, tapi ombak itu berhenti tepat sebelum menyentuh pasir. Lalu dari tengah pusaran air, muncullah sosok Dewi Lanjar. Selendangnya berkibar, rambutnya panjang terurai, dan matanya memantulkan warna laut yang menyala. Namun kali ini wajahnya tidak tenang. Ada dua dan amarah yang berpadu. "Kalian tidak mendengarkan," suaranya menggema. "Aku sudah memperingatkan, tapi manusia masih menumpahkan darah ke lautku." Arif menunduk gemetar. "Kami tak tahu, Dewi. Kami tak bermaksud menyakiti laut." Sosok itu menatap mereka lama. 3 hari sudah berlalu, tapi kutukan belum selesai. Laut ini menanggung dosa manusia, ikan yang ditangkap dengan racun, sampah yang dibuang sembarangan, dan janji yang dilanggar. 1 jiwa lagi akan diambil malam ini agar laut kembali seimbang. Yoga menggigil. Siapa yang akan diambil?" Dewi Lanjar tidak menjawab, hanya melangkah mundur perlahan ke dalam ombak merah itu. Sebelum menghilang, ia menatap Denny dalam-dalam. Yang sudah melihat dunia bawah laut tidak akan pernah sepenuhnya kembali. Malam itu, badai datang tiba-tiba. Petir menyambar di tengah laut, menerangi langit Pekalongan. Hujan deras mengguyur tanpa henti. Tapi anehnya, air yang jatuh di pantai tampak merah kehitaman, seperti bercampur lumpur dan darah. Orang-orang berlarian ke rumah masing-masing. Di rumah Denny, ibunya panik karena anaknya menghilang sejak sore. Arif dan Yoga mencari ke segala arah, namun jejaknya lenyap. Mereka hanya menemukan sandal dan baju Denny di dekat batu karang yang licin. "Dia ke laut," kata Yoga lirih, suaranya nyaris tak terdengar di tengah hujan. Arif menatap laut yang bergelora. Sekilas ia melihat sosok samar berdiri di atas air. Denny dengan mata kosong dan wajah datar. Di belakangnya berdiri sosok perempuan, bergaun putih dengan selendang panjang, memegang bahunya seperti seorang ibu memeluk anak. Petir menyambar lagi. Saat cahaya itu memudar, keduanya sudah lenyap. Hanya tersisa ombak besar yang pecah di pantai, membawa aroma melati yang begitu kuat. Pagi menjelang, langit cerah seperti tak pernah ada badai semalam. Laut tampak tenang, tapi pasir di tepi pantai berwarna kemerahan. Penduduk menemukan sesuatu di sana. Sebuah kalung kerang hijau yang retak di bagian tengah, dan di sampingnya tulisan samar di pasir. "Laut sudah tenang, jangan bangunkan lagi." Pak Ahmad berdiri di tepi air, menatap tulisan itu dengan mata berkaca. "Dia sudah diambil," katanya pelan. Laut tidak pernah berbohong. Arif dan Yoga hanya bisa menunduk. Mereka tahu Denny tidak hilang begitu saja. Jemesi sebayas dari laut. Seperti janji Dewi Lanjar malam itu, ombak tenang yang berkilau di pagi hari seakan menatap mereka balik, dengan mata yang dulu pernah mereka lihat di tengah gelombang. Sejak hari itu, tak ada satupun pemuda Pekalongan yang berani pergi ke pantai Selamaran saat malam Jumat. Mereka tahu, laut itu punya mata dan telinga. Dan sesekali jika seseorang berdiri terlalu lama di tepi air, terdengar bisikan lembut di antara desiran ombak. Kutukan belum berakhir, hanya tertidur. 3 malam setelah lenyapnya Denny, suasana di kampung pesisir itu menjadi muram. Ombak memang sudah kembali tenang, tapi udara masih menyimpan dingin aneh yang menusuk tulang.
Setiap malam suara ombak terdengar lebih dalam, seperti menyimpan rintihan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang pernah kehilangan seseorang di laut. Arif jarang tidur sejak hari itu. Ia terus datang ke Pantai Selamaran, berdiri di tempat terakhir kali melihat Denny bersama sosok itu. Kadang ia membawa bunga melati, menaburkannya ke laut dengan doa yang tak pernah ia selesaikan. "Kalau kau bisa dengar, Den, maafkan aku," katanya lirih. Setiap kali bunga itu menyentuh air, ombak berdesir lebih lembut, seolah ada yang menjawab. Tapi malam ketiga terasa berbeda. Angin laut datang lebih cepat, dinginnya menusuk hingga ke sumsum tulang. Dari arah muara tampak kabut tipis bergerak perlahan, membawa aroma melati yang kuat. Arif menegakkan tubuh, jantungnya berdetak kencang. Ia tahu Denny akan datang malam ini. Di sisi lain kampung, Yoga duduk di serambi rumahnya sambil menatap laut dari kejauhan. Yoga belum berani mendekat lagi sejak badai malam itu. Tapi tiba-tiba suara langkah basah terdengar di belakang rumah. Yoga menoleh dan darahnya langsung dingin. Denny berdiri di sana, basah kuyup, wajahnya pucat, matanya kosong. Tapi anehnya, tidak ada air yang menetes dari tubuhnya. "Dan kamu?" Suara Yoga bergetar. Denny tersenyum, tapi senyumnya kaku, seperti wajah yang lupa bagaimana caranya hidup. "Ajak Arif ke muara malam ini." Dia menunggu. Siapa yang menunggu? Dewi Lanjar. Jawabnya singkat, lalu perlahan berjalan mundur ke arah laut tanpa meninggalkan jejak di tanah. Yoga tidak bisa bergerak. Tubuhnya beku sampai suara ayam jantan terdengar dari kejauhan, menandakan malam hampir berganti pagi. Malam itu Arif datang ke muara dengan membawa lentera kecil. Langit gelap total tanpa bintang. Di atas air, tampak kabut tipis menari di atas permukaan, seperti tirai yang memisahkan dunia manusia dengan dunia arwah. Ia berdiri di sana, memanggil nama sahabatnya dengan suara lirih. "Denai, kalau kau masih di sini, tunjukkan aku tanda." Beberapa detik kemudian, air di depannya bergolak perlahan. Dari dalamnya muncul cahaya kehijauan, sama seperti malam ketika ia pertama kali melihat Dewi Lanjar. Tapi kali ini, di dalam cahaya itu muncul wajah Denny. Bukan seperti arwah gentayangan, tapi lebih seperti seseorang yang damai di dalam air. "Aku tidak sengsara, Rif," suaranya bergema lembut. "Laut ini sudah menjadi rumahku. Aku melihat dunia yang luas, penuh keindahan. Tapi laut masih terluka, dan aku harus membantu menjaganya." Arif meneteskan air mata. "Kau jadi bagian dari mereka?" "Tidak sepenuhnya. Aku masih manusia, tapi aku mengingat semuanya." Dewi Lanjar tidak jahat, Rif. Dia hanya menjaga keseimbangan. Tapi manusia terus melanggar. Tiba-tiba dari dalam kabut muncul sosok Dewi Lanjar. Selendangnya melambai, wajahnya teduh tapi mata birunya menyala lembut. "Kau memanggilku lagi, Arif," katanya pelan. "Padahal aku sudah ingin membiarkan dunia kalian tenang. Aku ingin tahu, apakah Denny bisa kembali?" "Tidak," jawabnya tegas. "Yang sudah menyentuh dasar laut tidak bisa kembali ke daratan, tapi dia tidak akan hilang. Selama ada manusia yang mengingatnya, ia akan tetap ada di antara ombak." Arif menunduk, menahan tangis. "Kenapa harus dia?" "Karena dia melihatku dengan hati yang murni," jawab sang Dewi. "Dia satu-satunya yang tidak takut. Dan laut membutuhkan jiwa seperti itu." "Hening." Hanya suara angin dan ombak yang terdengar. Lalu Dewi Lanjar menatap Arif sekali lagi. "Jangan datang ke muara lagi setelah malam ini. Jika engkau melanggar, laut akan memanggilmu juga." Seketika angin berhenti. Kabut pecah dan cahaya hijau memudar perlahan. Denny mengangkat tangannya, tersenyum samar, lalu tenggelam bersama pusaran air yang berputar pelan. Arif berlari mendekat, tapi yang tersisa hanya air yang berkilau tenang. Lentera di tangannya padam, meninggalkan kegelapan yang pekat. Keesokan paginya, penduduk desa menemukan sesuatu di tepi muara. Sebuah lentera kecil yang masih utuh. Meski malam tadi badai menghantam laut, di dalamnya ada bunga melati kering dan sehelai rambut panjang yang melilit di sumbu api. Pak Ahmad yang datang pertama hanya menghela napas panjang. Dia sudah berpamitan, katanya. Sekarang laut punya penjaga baru. Sejak malam itu, tak ada lagi suara aneh di Pantai Selamaran. Laut menjadi tenang, ikan-ikan kembali banyak, dan angin berembus lembut setiap sore. Tapi bagi Arif, ketenangan itu justru terasa sunyi.
Kadang di malam-malam tertentu ia duduk di tepi pantai sendirian. Ombak datang silih berganti, membawa bisikan samar yang hanya bisa ia dengar. Laut ini tidak pernah tidur. Rif, kami masih di sini. Dan di kejauhan, di tengah gelombang, tampak kilau kehijauan yang perlahan menghilang di bawah permukaan air. Seperti senyum terakhir dari seorang sahabat yang telah menjadi legenda di dasar Laut Pekalongan. Sejak malam di muara itu, hidup Arif tak lagi sama. Hari-harinya diisi dengan kesunyian yang panjang. Dia kelak pergi ke pantai setiap sore, bukan untuk bermain atau mencari ikan, tapi untuk duduk menatap ombak, menunggu sesuatu yang ia tahu tak akan kembali. Penduduk kampung sering melihatnya sendirian, membawa lentera kecil dan seikat bunga melati. Mereka yang tahu kisahnya memilih diam. Mereka tahu Arif sudah menyentuh batas dunia yang tak boleh disentuh manusia biasa. Dia dipanggil laut, kata Pak Ahmad suatu kali. Tapi entah kenapa, laut belum mau mengambilnya. Suatu pagi, angin laut membawa kabar aneh. Di beberapa titik perairan utara Pekalongan, jaring nelayan penuh ikan, meski belum sempat dilempar jauh. Tapi di antara ikan-ikan itu, selalu ada satu ikan berwarna keperakan dengan mata biru. Dan semua nelayan yang melihatnya sepakat, mata ikan itu seperti mata manusia. Salah seorang nelayan tua berkata lirih, "Itu tanda laut sudah punya penjaga baru." Kabar itu cepat menyebar. Orang-orang datang berziarah ke pantai Selamaran, menaruh bunga melati di batu karang tempat Denny terakhir kali terlihat. Bahkan beberapa nelayan dari kota lain datang membawa sesajen, berdoa agar laut memberi mereka hasil tangkapan yang baik. Namun Arif tahu, laut tidak bisa disuap. Laut hanya menghargai ketulusan. Karena siwap malam Jumat, ia menyalakan lentera di tepi air. Bukan untuk meminta, tapi untuk mengingat. Malam itu, langit jernih. Bintang berserakan seperti taburan garam di atas cakrawala. Ombak berdesir lembut, dan angin berhembus membawa aroma bunga. Saat Arif menyalakan lentera, ia mendengar langkah kaki di belakangnya. "Kau masih datang, Arif." Suara itu berat namun tenang. Ia menoleh dan melihat Pak Ahmad berdiri sambil membawa kendi berisi air bunga. Lelaki tua itu tampak letih, tapi matanya jernih seperti seseorang yang sudah berdamai dengan masa lalu. "Aku datang untuk pamit," katanya. "Usiaku tak panjang, dan sebelum aku pergi, aku harus bilang padamu sesuatu." Arif terdiam, menunggu. Pak Ahmad duduk di pasir, menatap laut yang berkilau. Dewi Lanjar bukan satu-satunya penjaga Laut Utara. Ada roh-roh lain, roh manusia yang dipilih karena kesetiaannya. Setiap ratus tahun, laut memilih satu manusia untuk menjadi penghubung antara dua dunia. Arif mengerutkan kening. "Penghubung?" "Iya," jawabnya. "Penjaga yang bisa memahami dua sisi, manusia dan arwah laut. Dan kali ini, laut memilih seseorang yang kau kenal." Nama itu langsung terlintas di benak Arif. "Denny." Pak Ahmad mengangguk pelan. "Dia bukan arwah tersesat. Dia sudah menjadi bagian dari penjaga laut. Dan kau, Arif, kau masih di sini karena laut menunggumu. Suatu saat nanti kalau laut memanggil lagi, jangan melawan. Terimalah." Arif menatap ombak, dadanya terasa sesak. "Aku tidak takut pada laut," katanya lirih. "Aku hanya takut tidak bisa kembali." Pak Ahmad tersenyum. "Tak semua yang pergi hilang, nak. Beberapa hanya berpindah tempat untuk menjaga yang lain." Beberapa minggu kemudian, Pak Ahmad wafat dalam tidurnya. Laut hari itu berwarna tenang, dan di langit muncul cahaya kehijauan tipis di atas cakrawala. Orang-orang percaya itu tanda bahwa laut menerima kepergiannya dengan damai. Arif ikut mengantarkan jenazah ke pemakaman. Tapi ketika malam tiba, ia kembali ke pantai seorang diri. Ia menaruh bunga melati dan kendi air di atas batu karang. Angin berhembus lembut, membawa bisikan samar. "Sekarang tinggal kau, Rif." Ia menoleh cepat. Di antara buih ombak muncul cahaya kehijauan. Dari dalamnya tampak siluet Denny tersenyum lembut. "Aku sudah melihat semuanya," kata suara itu. "Laut memanggilku untuk menjaga, tapi aku juga menjaga engkau agar tak hilang. Kalau suatu hari kau dengar suara dari laut, jangan takut. Itu bukan ajakan kematian. Itu panggilan persahabatan." Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Aku rindu, Den." "Laut menyimpan segalanya termasuk rindumu," jawab suara itu. "Suatu hari nanti kita akan bertemu lagi. Tapi bukan dalam gelap, melainkan dalam cahaya air." Cahaya hijau itu perlahan tenggelam, meninggalkan permukaan laut yang berkilau tenang.
Sejak hari itu, ombak di Laut Utara Pekalongan dikenal tenang dan penuh ikan. Tak ada lagi badai aneh, tak ada lagi suara jerit dari tengah laut. Tapi di malam-malam tertentu, ketika bulan purnama menggantung di atas air, beberapa nelayan bersumpah melihat dua sosok berjalan di atas permukaan laut. Seorang pemuda dan perempuan bergaun putih berselempang hijau. Mereka tak berbicara. Juhingse menatap daratan sejenak sebelum menghilang bersama cahaya. Dan setiap kali itu terjadi, penduduk pesisir akan berdoa dalam diam, berterima kasih kepada penjaga baru Laut Utara yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan arwah. Dan di tengah desiran ombak, suara lembut selalu terdengar. Jangan takut pada laut, takutlah pada manusia yang lupa bersyukur. Pagi itu langit Pekalongan diselimuti mendung kelabu. Ombak Laut Utara bergerak pelan, seolah menunggu sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Di tepi pantai Selamaran, Arif berdiri seorang diri dengan langkah tertahan. Rambutnya kini mulai memutih di ujung, tapi matanya masih sama, menyimpan kedalaman laut yang pernah ia hadapi puluhan tahun lalu. Sudah bertahun-tahun sejak peristiwa Denny menghilang. Namun setiap kali angin laut membawa aroma bunga melati, kenangan itu kembali hidup. Arif merasa laut masih memanggilnya, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan. Malam sebelumnya ia bermimpi. Jurnalis mimpinya si Sembaron Royes di tengah laut yang tenang. Di kejauhan terlihat sosok perempuan berjubah hijau. Wajahnya bersinar lembut. Dewi Lanjar, suaranya bergema halus. Waktumu hampir tiba, Arif. Laut membutuhkan keseimbangan. Datanglah esok malam, dan lihatlah kebenaran yang telah lama disembunyikan manusia. Ketika senja turun, Arif berjalan menuju muara. Langit berwarna oranye tua, dan burung-burung camar berputar rendah di atas air. Beberapa nelayan memperhatikannya dari jauh, tapi tak berani memanggil. Mereka tahu Arif bukan lagi orang biasa. Dia membawa lentera, kendi air bunga, dan seikat melati. Setiap langkah di pasir terasa berat. Ombak kecil menyentuh ujung kakinya seperti tangan halus yang menuntun. Saat sampai di batu karang tempat Denny dulu menghilang, angin tiba-tiba berhenti. Dunia seolah membeku. Lalu dari tengah laut muncul kabut putih yang berputar perlahan. Dari dalamnya tampak sinar kehijauan yang memecah gelap. Sosok perempuan anggun muncul dengan gaun panjang berwarna zamrud. Rambutnya menjuntai seperti ombak. Wajahnya indah tapi teduh, Dewi Lanjar. Arif, suaranya lembut tapi menggema sampai dasar hati. Aku datang seperti yang kau minta, jawab Arif pelan, lututnya gemetar. Dewi Lanjar mendekat, langkahnya tak meninggalkan jejak di atas air. Di belakangnya tampak bayangan Denny, tersenyum berdiri dengan cahaya biru di sekeliling tubuhnya. Denny, bisik Arif. Aku di sini, jawab Denny. Laut memberiku tempat dan kini waktumu untuk memahami semuanya. Dewi Lanjar mengangkat tangannya. Dari laut muncul pusaran cahaya, memantulkan bayangan masa lalu. Arif melihat orang-orang dahulu mempersembahkan sesaji, memuja kekayaan, bahkan menodai laut dengan darah hewan kurban. Suara Dewi Lanjar bergema pelan. Manusia sering meminta tanpa tahu harga yang harus dibayar. Laut bukan tempat meminta, melainkan tempat menjaga. Arif menatap dengan mata berkaca. Apa yang harus kulakukan? Jadilah penjaga, bukan peminta, jawabnya. Jagi agar laut tetap dihormati, agar manusia tak serakah. Kau tidak harus mati untuk menjadi penjaga. Kau hanya perlu berjanji. Arif menunduk. Ia mengambil kendi air bunga dan menuangkannya ke laut. Aku berjanji selama hidupku, aku akan menjaga laut dan nama baiknya. Tidak akan ada lagi darah yang tumpah di air ini karena keserakahan. Saat kata itu diucapkan, laut berkilau seperti kaca dan angin laut berembus lembut. Dewi Lanjar tersenyum. Janji diterima. Mulai malam ini, angin utara akan mengenal namamu. Tiba-tiba cahaya biru mengelilingi Arif. Ia merasa ringan, tubuhnya seolah mengambang tapi tidak tenggelam. Ia melihat Denny menatapnya sambil tersenyum, lalu menunduk penuh hormat. Kau bukan lagi orang yang sama, Arif. Kau kini bagian dari kami, penjaga antara dua dunia. Keesokan paginya, penduduk pesisir menemukan lentera Arif masih menyala di atas batu karang. Tapi, ia sendiri sudah tak ada. Di pasir hanya tersisa jejak kakinya yang berakhir di air. Tak ada tanda-tanda tenggelam, tak ada tubuh yang hanyut. Laut pagi itu justru sangat tenang, seolah baru selesai berdoa.
Sejak saat itu, banyak nelayan bersumpah setiap kali badai besar datang, ombak di sekitar pantai Selamaran selalu terbelah, menyisakan jalur tenang di tengah-tengahnya. Mereka menyebutnya Jalan Arif, jalur keselamatan bagi kapal yang tahu cara menghormati laut. Di malam Meh, terutama saat bulan purnama, beberapa orang melihat dua sosok berdiri di atas permukaan air. Satu laki-laki berpakaian putih, satu perempuan bergaun hijau zamrud. Mereka tidak menakuti siapapun, hanya menjaga dan menatap jauh ke daratan, memastikan manusia tak lagi lupa diri. Suara lembut kadang terdengar dari angin laut. Jangan minta lebih dari yang bisa kau jaga, karena laut memberi hanya kepada yang tahu bersyukur. Tahun-tahun berlalu, tapi kisah itu tetap hidup di bibir masyarakat Pekalongan. Anak-anak tumbuh dengan cerita tentang Dewi Lanjar dan penjaga Laut Utara. Setiap nelayan yang turun ke laut selalu menaburkan bunga melati dan berkata pelan, "Untukmu yang menjaga di antara ombak." Dan hingga kini, ketika angin utara berhembus membawa aroma melati di tepi pantai Selamaran, orang-orang percaya Dewi Lanjar telah kembali, bukan sebagai legenda semata, melainkan sebagai penjaga abadi yang menjaga keseimbangan antara laut dan manusia bersama sang penjaga pilihan, Arif. Lelaki yang pernah berani menatap laut tanpa takut. Pemirsa Kaus ingin saya buatkan prompt gambar realistis 16:9 untuk thumbnail profesional YouTube berdasarkan kisah Dewi Lanjar dan penjaga Laut Utara ini. Ceria horor mistis Indonesia, natural, tidak animasi, dan bernuansa Laut Pekalongan saat malam purnama. Anda bilang,